Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya Hilmi Hafiz Manauta. NIM saya 19030241. Di sini saya ingin mempresentasikan rancangan perencanaan sederhana saya dalam mata kuliah Ekonomi Perencanaan dengan dosen pengampu Pak Ade Masyaresha. Baik, di sini judul perencanaan yang saya ambil yaitu pemanfaatan terbengkalainya mega proyek 3 pilar Hotel Kuansing. Di mana sebagaimana yang kita ketahui, mega proyek 3 pilar ini itu di Kabupaten Kuantan Sengingi itu sudah ada sejak tahun 2014 silam. Tahun 2014, di mana mega proyek 3 pilar ini meliputi ada Hotel Kuansing, ada kampus Universitas Islam Kuantan Sengingi, dan ada pasar tradisional berbasis modern. Nah, di sini saya hanya mengambil satu dari 3 pilar tersebut, itu Hotel Kuansing. Di mana Hotel Kuansing ini sudah lama telah selesai bangun, namun sampai saat ini masih belum dimanfaatkan dengan baik, yang dalam arti lain dapat dikatakan itu terbengkalai. Nah, di sini adapun tujuan saya mempresentasikan perencanaan tentang pemanfaatan terbengkalainya Hotel Kuansing ini, yaitu yang pertama, guna agar mega proyek salah satunya Hotel Kuansing ini yang sudah lama terbengkalai dapat dengan adanya perencanaan ini dapat difungsikan sebagaimana mestinya sebuah hotel itu didirikan. Nah, di sini kan Hotel Kuansing itu sudah lama selesai dibangun dan telah berdiri megah. Namun karena terbengkalai dan tak kunjung dimanfaatkan atau difungsikan, di sini itu saat ini seperti bak rumah hantu kosong tak berpenghuni. Maka dari itu, dengan adanya perencanaan ini, saya berharap Hotel Kuansing ini dapat segera difungsikan atau dimanfaatkan. Yang kedua itu agar dengan termanfaatkannya Hotel Kuansing ini, maka mega proyek 3 pilar ini tak menjadi sebuah proyek yang sia-sia, di mana mega proyek ini menggunakan anggaran APBD tahun 2014 dan 2015, di mana anggarannya tak main-main, sampai ratusan miliar untuk membangun 3 pilar ini, yang meliputi Hotel Kuansing, bangunan gedung Universitas Islam Kuantan Sengingi, dan pasar tradisional berbasis modern. Dan walaupun dengan anggaran 100 miliar lebih ini itu pun masih kurang, dan ditambahkan lagi dengan anggaran APBD tahun 2015. Nah, tujuan yang ketiga dengan adanya perencanaan pemanfaatan terbengkalainya mega proyek 3 pilar yaitu Hotel Kuansing ini, yaitu maka dengan termanfaatkannya atau terfungsikannya Hotel Kuansing ini, maka di Kabupaten Kuantan Sengingi setidaknya ada hotel yang berkelas atau hotel yang bagus, sebagaimana di setiap daerah, misalnya di Pekanbaru kan ada hotel, berbagai macam hotel yang sudah bagus dan berkelas. Nah, dengan adanya ini diharapkan Hotel Kuansing ini dapat memberikan pemasukan atau pendapatan bagi daerah Kabupaten Kuantan Sengingi, terkhususnya untuk APBD Kabupaten Kuantan Sengingi itu sendiri. Nah, itulah 3 tujuan dengan adanya perencanaan ini. Semoga dengan adanya perencanaan ini termanfaatkannya Hotel Kuansing tersebut. Adapun strategi yang saya rencanakan untuk termanfaatkannya Hotel Kuansing ini, itu yang pertama, tentunya kita setelah adanya Hotel Kuansing, tentunya
Strategi yang pertama itu adalah membuka lowongan investasi kepada investor-investor yang bergerak di bidang perhotelan. Nah, misalnya seperti membuka peluang investasi untuk investor yang di bidang perhotelan yang ada di Pekanbaru misalnya kan. Kan di Pekanbaru ini sudah banyak hotel-hotel yang berdiri megah dan berkelas di masing-masing bidangnya. Nah, dengan adanya pembukaan lowongan investasi untuk para investor yang bergerak di bidang perhotelan, maka uh, tentunya tujuannya seperti untuk para investor yang ada di para investor yang bergerak di bidang perhotelan yang ada di Pekanbaru. Itu yang lebih dekatnya untuk membuka lowongan investasi. Nah, dengan itu diharapkan para investor yang bergerak di bidang perhotelan yang ada di Pekanbaru tertarik untuk melakukan investasi di Hotel Kwansing ini. Di mana Hotel Kwansing ini merupakan bagian dari aset daerah Kabupaten Kuantan Sengi. Nah, strategi yang kedua itu setelah adanya pembukaan lowongan investasi untuk para investor di bidang perhotelan, maka dari itu adanya membuat kerjasama atau MOU antara pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi dan para investor yang tertarik untuk melakukan investasi untuk hotel Kwansing tersebut. Nah, strategi yang ketiga itu setelah adanya MOU atau kerjasama, yang ketiga yaitu mengkontrakkan atau memberikan akses kepada para investor untuk mengelola langsung sebagai pihak ketiga mengelola langsung Hotel Kabupaten Kuantan Sengi, di mana nantinya karena Hotel Kuantan Sengi ini dikelola oleh para investor, nantinya menggunakan sistem bagi hasil. Maka dari itu sehingga dari itu masing-masing kedua belah pihak antara para investor dan pemerintah Kabupaten Kuantan Sengi tetap mendapatkan manfaat dari pemanfaatan Hotel Kwansing tersebut. Maka dari itu sistem bagi hasil ini penetapannya perlu adanya di MOU atau kerjasama dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Nah, adapun sumber daya yang dimiliki untuk Hotel Kwansing ini, baik itu di Kabupaten Kuantan Sengi ataupun Hotel Kwansing ini, yaitu tentunya Kabupaten Kuantan Sengi ini dapat ada objek pariwisata. Nah, untuk melaksanakan strategi membuka lowongan investasi kepada para investor, tentunya kita harus bagaimana cara meyakinkan para investor untuk mau berinvestasi di bidang perhotelan di Kabupaten Kuantan Sengi, sekaligus mengelola Hotel Kwansing tersebut agar dapat segera dimanfaatkan dan mendapatkan hasil atau manfaat dari pemanfaatan Hotel Kwansing itu. Nah, tentunya dengan ada pariwisata, sumber daya yang dimiliki itu adalah pariwisata, di mana di Kabupaten Kuantan Sengi ini ada 24 objek wisata yang seperti contohnya yang paling umum yang setiap tahunnya diadakan seperti event pacu jalur. Event pacu jalur yang setiap tahun pasti diadakan, namun sekarang saat ini melihat kondisi pandemik adanya virus corona atau COVID-19 ini, event pacu jalur ini ditunda. Dan menurut berita yang beredar dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kuantan Sengi ini, event pacu jalur akan segera lagi diadakan di tahun 2022. Nah, itulah salah satu dari beberapa sumber daya yang dimiliki di Kabupaten Kuantan Sengi dalam rangka guna untuk memaksimalkan strategi yang saya rencanakan untuk pemanfaatan terbengkalainya mega proyek 3 pilar Hotel Kwansing. Nah, selain itu sumber daya yang dimiliki lainnya itu adalah di mana Kabupaten Kuantan Sengi ini juga merupakan bagian dari jalan lintas, baik itu antar daerah ataupun antar pulau. Antar daerah seperti antara Pekanbaru Kereng dan daerah lainnya seperti Tembilahan dan daerah-daerah lain
ataupun sebaliknya, ataupun di di Kabupaten Kuantan Sengingi ini juga merupakan jalan lintas Sumatera Jawa. Nah, dengan adanya jalan lintas merupakan bagian dari daerah strategis untuk pemanfaatan sebuah hotel, karena jalan lintas karena untuk mereka para orang-orang yang berpergian untuk jalan jauh tentunya perlu istirahat untuk menginap di sebuah penginapan seperti hotel. Nah, dengan adanya hotel Kuansing ini yang jika dimanfaatkan dan berkelas, karena di Kabupaten Kuantan Sengingi itu masih belum ada, atau lebih tepatnya masih sedikit lah hotel yang masih sangat sedikit hotel yang bagus ataupun berkelas, tidak seperti di Pekanbaru yang sudah banyak hotel-hotel megah berdiri dan berkelas di bidangnya masing-masing. Nah, dengan adanya Hotel Kuansing ini dan sumber daya jalan lintas, karena Kabupaten Kuantan Sengingi merupakan jalan lintas, maka itu menjadi sumber daya untuk pemanfaatan dengan baiknya Hotel Kuansing tersebut. Nah, sumber daya yang ketiga yang saya temukan yaitu adanya lulusan SLTA atau terkhusus, lebih tepatnya sekolah menengah kejuruan, di mana lulusan SLTA atau sekolah menengah kejuruan ini dari jurusan atau program studi perhotelan, seperti di uh, SMK Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Teluk Kuantan. Nah, SMK ini uh, di di SMK ini ada jurusan perhotelan. Nah, dengan adanya sumber daya lulusan dari perhotelan ini, maka dari itu pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi tidak lagi perlu membuka lowongan pekerjaan untuk staf hotel atau pegawai hotel dengan mencari lowongan dengan membuka lowongan di daerah atau tempat lain untuk mencari pekerja atau staf hotel di Kuansing, karena di Kuansing sendiri juga sudah ada lulusan-lulusan dari bidang prodi program studi perhotelan. Sehingga dari itu dapat memanfaatkan lulusan-lulusan tersebut sebagaimana seharusnya mereka target mereka tercapai sebagai seorang lulusan di bidang perhotelan. Nah, tentunya dengan adanya itu, maka skill mereka atau kemampuan mereka dapat teraplikasikan sesuai dengan program studi yang mereka ambil di sekolah menengah kejuruan. Nah, di mana strategi atau perencanaan yang saya buat ini tentang pemanfaatan terbengkalainya Hotel Kuansing. Adapun untuk indikator keberhasilannya itu tentunya yang pertama itu termanfaatkan atau terfungsikannya Hotel Kuansing sebagaimana mestinya sebuah hotel itu didirikan. Nah, dari itu dan indikator keberhasilan kedua yaitu dengan tentunya setelah termanfaatkan atau terfungsikannya sebuah hotel dengan baik sebagaimana hotel itu didirikan atau sebagaimana tujuan Hotel Kuansing itu didirikan oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi, maka tentunya indikator keberhasilan yang kedua adalah mendapatkan hasil atau manfaat dari pendirian dari pembangunan atau mendirikan Hotel Kuansing tersebut, sehingga dari itu dapat dimasukkan ke dalam APBD atau pendapatan daerah Kabupaten Kuantan Sengingi. Nah, indikator keberhasilan yang ketiga menurut Hilmi yaitu di mana dengan termanfaatkannya atau terfungsikannya sebuah Hotel Kuansing ini, maka dapat membuka lowongan pekerjaan di bidang perhotelan itu sendiri. Nah, di mana saat ini membuka lowongan pekerjaan. Nah, tentunya di bidang perhotelan itu sendiri dapat dimanfaatkan, di mana lowongan pekerjaan di bidang perhotelan. Nah, terbukanya sebuah lowongan pekerjaan untuk bidang perhotelan itu dapat memberikan akses kepada lulusan-lulusan sekolah menengah kejuruan
yang lulusan dari SMK, seperti contohnya di SMK Negeri 2 Teluk Kuantan tersebut, yang mana ada lulusannya yang mengambil di program studi atau jurusan perhotelan. Maka dari itu, dengan adanya indikator keberhasilan ini, maka diharapkan perencanaan ini dapat terrealisasikan. Nah, dari tiga ini, indikator keberhasilan ini, eh, seperti tadi, terfungsikannya sebuah hotel Kuansing dengan baik sebagaimana tujuan sebuah hotel didirikan. Dan yang kedua yaitu, eh, dengan terfungsikannya maka akan menghasilkan atau mendapatkan manfaat atau hasil dari termanfaatkannya hotel Kuansing, sehingga dapat dimasukkan ke APBD atau pendapatan daerah Kabupaten Kuantan ini. Dan yang ketiga yaitu indikator keberhasilannya itu terbukanya lowongan pekerjaan terkhususnya di bidang perhotelan, dan dapat memberikan akses kepada lulusan yang dari bidang perhotelan. Nah, namun strategi ini, perencanaan ini tentunya memiliki hambatan tersendiri, di mana hambatan itu yaitu salah satunya. Adapun hambatan untuk terrealisasikannya strategi perencanaan yang Hilmi rancang ini, yaitu seperti karena sudah lama terbengkalainya hotel Kuansing ini, maka eh, tentunya karena tidak eh, dihiraukannya atau terabaikan, sehingga hotel Kuansing ini menjadi sebuah bangunan yang tak terawat. Walaupun sudah berdiri megah dan namun terabaikan, tentunya akan menjadikan sebuah hotel Kuansing ini menjadi keadaannya atau kondisinya menjadi tak terawat, seperti banyaknya sebagian bangunan ada yang mulai rusak dan lain sebagainya. Nah, tentunya dengan kondisi bangunan hotel Kuansing ini yang mulai rusak atau banyak yang uh, tidak dapat atau tidak layak digunakan, maka tentunya kita perlu adanya renovasi atau rehabilitasi untuk bangunan hotel Kuansing tersebut. Tentunya memerlukan pengeluaran atau anggaran biaya lagi untuk melakukan renovasi atau rehabilitasi untuk hotel Kuansing itu sendiri. Nah, hambatan yang kedua yaitu adalah seperti yang sebelumnya di strategi yang Hilmi sampaikan, yaitu membuka lowongan investasi kepada para investor yang bergerak di bidang perhotelan. Nah, hambatannya itu di mana bagaimana cara kita mencari atau meyakinkan para investor untuk mau berinvestasi di hotel Kuansing yang ada di Kabupaten Kuantan ini. Bagaimana kita menerapkan konsep sistem bagi hasilnya yang harus sesuai kesepakatan bersama, bagaimana mereka mau mengelola hotel Kuansing ini yang memang baru awal-awal berdiri dan belum adanya pemasukan sama sekali. Apalagi sekarang kondisi bangunannya yang mulai rusak atau yang tidak layak dipakai. Nah, itulah salah satu hambatannya, di mana sulitnya mencari atau meyakinkan para investor untuk mau berinvestasi di hotel Kuansing tersebut. Nah, hambatan yang ketiga yaitu karena pemerintah Kabupaten Kuantan ini masih perlunya memberikan akses kepada perlunya perlunya pihak ketiga untuk mengelola hotel Kuansing ini. Tentunya harus menjalin kerjasama atau MOU yang sangat kuat, baik itu seperti untuk pihak investor dan pihak investor atau baik itu antara pihak investor pengelola dan pemerintah Kabupaten Kuantan ini. Karena jika tidak adanya
MOU atau kerjasama yang kuat antara investor pengelola dan pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi tentunya akan menjadikan nantinya karena kenapa perlunya ada MOU atau kerjasama yang kuat antara jika seandainya sudah mendapatkan investor pengelola dan jika seandainya sudah mendapatkan investor pengelola, kenapa perlunya adanya kerjasama atau MOU yang kuat antara investor pengelola tersebut dan pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi? Karena Hotel Kuansing ini tidak langsung dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi, melainkan melalui para investor pengelola. Tentunya dengan begitu, jika tidak adanya MOU atau kerjasama yang kuat, maka para investor pengelola ini akan semena-mena atau lebih tepat, lebih kata kasarnya seperti lebih menguasai Hotel Kuansing tersebut daripada pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi. Padahal Hotel Kuansing tersebut adalah merupakan bagian dari aset daerah Kabupaten Kuantan Sengingi. Nah, dari itu hambatannya itu harus perlunya adanya kerjasama atau MOU yang kuat, atau perlunya ada kesepakatan yang kesepakatan bersama antara pihak investor pengelola dan pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi. Nah, hambatan yang terakhir menurut Ilmi adalah perlunya rancangan anggaran, karena perlunya rancangan anggaran seperti untuk merenovasi atau merehabilitasi kondisi bangunan Hotel Kuansing itu untuk agar segera dapat dimanfaatkan dan layak digunakan. Nah, dan berikutnya itu perlunya rancangan sistem bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak investor pengelola dan pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi itu sendiri. Karena perlunya rancangan sistem bagi hasil ini agar nantinya bagi kedua belah pihak tidak ada yang saling dirugikan dan tetap saling mendapatkan hasil dari pemanfaatan Hotel Kuansing itu sendiri, seperti para investor pengelola karena mereka merupakan pihak ketiga yang mengelola langsung, tentunya mereka harus mendapatkan hasil dari apa yang mereka kelola. Dan untuk pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi, untuk daerah Kabupaten Kuantan Sengingi itu sendiri tentunya juga harus mendapatkan hasil dari aset daerah yang pemerintah dirikan atau pemerintah bangun. Nah, sekian demikianlah rancangan yang Hilmi rancangan perencanaan sederhana yang Hilmi buat terkait dengan kasus ini yaitu terbengkalainya mega proyek 3 pilar Hotel Kuansing yang sudah lama didirikan, yang sejak tahun 2014 sudah didirikan dengan anggaran APBD Kuansing 2014 dan tambahan 2015. Maka dengan ini Hilmi harapkan dengan adanya rancangan perencanaan pemanfaatan terbengkalainya mega proyek 3 pilar Hotel Kuansing itu sendiri dapat terrealisasikan tentunya, karena ini merupakan daerah tempat kelahiran Hilmi. Sekian dari Hilmi terkait rancangan perencanaan sederhana yang Hilmi buat. Sekian. Jika ada kata-kata Hilmi yang membingungkan atau lebih tepatnya membingungkan atau terdengar banyak keraguan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.